Halo semua, kenalin nama aku Masyairan Nurjana dengan NIM B02230086. Aku dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas 11 Maret. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang pembagian harta waris menurut Islam. Berikut merupakan daftar pembahasan dan subbab dari materi yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama ada pengertian warisan menurut Islam. Yang kedua ada surat dan hadis mengenai harta waris. Kemudian yang ketiga ada rukun waris. Yang keempat ahli waris. Yang kelima hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta waris. Kemudian yang keenam, pembagian harta waris. Yang ketujuh, cara menghitung harta warisan beserta contohnya. Kemudian yang kedelapan, ada referensi dari seluruh materi tersebut. Nah, di subbab pertama ini kita akan membahas mengenai pengertian harta waris. Pengertian harta waris sendiri ada dua macam, yaitu yang pertama, al-mawaris atau al-irs berasal dari bahasa Arab yaitu warasa, yarisu, irsan, yang secara etimologi berarti perpindahan harta milik atau perpindahan harta pusaka. Kemudian yang kedua adalah harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia. Harta tersebut kemudian diwariskan kepada ahli waris dengan pembagian mengikuti ketentuan hukum dan rukun-rukun dalam Islam ataupun negara. Nah, di subbab pertama ini kita akan membahas mengenai pengertian harta waris. Pengertian harta waris sendiri ada dua macam, yaitu yang pertama, al-mawaris atau al-irs berasal dari bahasa Arab yaitu warasa, yarisu, irsan, yang secara etimologi berarti perpindahan harta milik atau perpindahan harta pusaka. Kemudian yang kedua adalah harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia. Harta tersebut kemudian diwariskan kepada ahli waris dengan pembagian mengikuti ketentuan hukum dan rukun-rukun dalam Islam ataupun negara. Di dalam Al-Quran sendiri dijelaskan mengenai hukum-hukum warisan. Ayat yang menjelaskan tentang hukum-hukum warisan tersebut ada Quran Surat An-Nisa ayat 11 yang berarti Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia akan memperoleh setengah harta dari yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Selanjutnya ada Quran Surat An-Nisa ayat 33 yang berarti
Dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Selanjutnya ada Quran Surat An-Nisa ayat 33 yang berarti, dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta waris. Hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta waris ini ada sebab-sebab tidak mendapatkan warisan. Yang pertama ada kafir, yang kedua ada murtad, yang ketiga membunuh, yang keempat ada budak. Kemudian ada juga aul, yaitu pembagian harta waris telah dibagi kepada ahli waris mengalami kurang, maka pemecahannya adalah bagian dari masing-masing ahli waris ini dijadikan sama penyebutnya dari bilangan kelipatan terkecil. Kemudian pembinaannya dijumlah dan hasilnya dijadikan penyebut. Nah, selain itu ada juga rob, yaitu mengembalikan sisa harta waris kepada ahli waris yang ada karena ada ahli waris asobah. Sebab berikutnya adalah ahli waris. Ahli waris sendiri ada tiga, yaitu yang pertama Dzul Faraid atau Ashabul Furud atau Dalil Furud. Kemudian ada Dzul Qarobat atau Asubah. Yang ketiga ada Dzul Arham atau Dzul Arham. Nah, kita akan mulai dari Dzul Faraid terlebih dahulu. Jadi Dzul Faraid atau Dzul Furud yaitu ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan. Bagian dari ahli waris ini disebut. Kemudian kita akan membahas lebih detail mengenai asobah. Asobah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu asobah nasabiyah dan asobah sababiyah. Asobah nasabiyah adalah asobah yang terjadi karena nasab atau keturunan. Asobah ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama asobah binafsi. Asobah binafsi adalah ahli waris yang mendapatkan sisa waris karena dirinya sendiri. Orang-orang yang termasuk dari asobah binafsi antara lain anak laki-laki, anak dari anak laki-laki tersebut, dan seterusnya ke bawah. Kemudian ada kakek, kakek buyut, dan seterusnya ke atas. Ada juga saudara kandung, saudara satu ayah, anak dari saudara kandung, dan anak dari saudara ayah, dan seterusnya ke bawah. Kemudian ada paman kandung, paman satu ayah, anak laki-laki dari paman kandung, dan anak laki-laki dari paman ayah, dan seterusnya ke bawah. Yang kedua ada asabah bil ghair. Asabah bil ghair adalah ahli waris yang berjenis kelamin perempuan. Orang-orang yang termasuk dari asabah bil ghair diantaranya anak-anak perempuan dan cucu-cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara-saudara perempuan sekandung, dan saudara-saudara perempuan seayah. Maka dari setiap orang tersebut akan mendapatkan asobah bersama saudara laki-lakinya. Ia akan mendapatkan setengah bagian dari saudara laki-laki.
Kemudian yang ketiga ada asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair diantaranya ada saudara kandung perempuan atau saudara perempuan seayah bila ada anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki. Nah, selanjutnya adalah asobah sababiyah. Asobah sababiyah adalah asobah yang terjadi karena membebaskan seorang budak. Tetapi jika sang suami meninggal dan mempunyai anak, maka istri akan mendapatkan 1/8 bagian. Nah, yang ketiga ada bapak. Jika anaknya meninggal tanpa memiliki seorang anak, maka bapak akan mendapatkan asobah atau sisa dari harta waris yang telah dibagi. Namun, jika anaknya meninggal dan meninggalkan seorang anak perempuan, maka bapak akan mendapat 1/6 bagian. Kemudian ada ibu. Jika anaknya meninggal tanpa memiliki seorang anak dan sang suami juga telah meninggal, maka ibu akan mendapat 1/3 bagian. Namun, jika anaknya meninggal dengan meninggalkan seorang anak perempuan dan suami si ibu juga telah meninggal, maka dia akan mendapat 1/6 bagian. Nah, selanjutnya ada anak laki-laki. Jika salah satu orang tuanya meninggal dan dia memiliki saudara perempuan, maka dia akan mendapatkan asobah atau sisa dari harta waris yang sudah dibagi dengan milik saudara perempuannya. Tetapi jika salah satu orang tuanya meninggal dan dia tidak memiliki saudara perempuan, maka anak laki-laki itu akan mendapatkan 2/1 dari harta warisan yang ditinggalkan. Nah, selanjutnya ada anak perempuan. Jika salah satu orang tuanya meninggal dan dia memiliki saudara laki-laki, maka anak perempuan itu akan mendapatkan 2/1 dari harta warisan. Tetapi jika anak perempuan itu tidak memiliki saudara, maka dia akan mendapatkan 1/2 bagian. Namun, jika dia memiliki saudara perempuan 2 atau lebih, maka masing-masing akan mendapatkan 2/3 bagian. Nah, selanjutnya ada saudara laki-laki dari ibu. Jika seseorang meninggal tanpa meninggalkan seorang anak dan seorang ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing akan mendapatkan 1/6 bagian. Jika mereka 2 orang atau lebih, maka mereka akan mendapatkan masing-masing 1/3 bagian. Nah, berikutnya adalah contoh pembagian harta waris dan penyelesaiannya. Contoh yang pertama ada telah meninggal dunia seorang suami dengan meninggalkan seorang istri, ibu, dan ayah. Harta yang ditinggalkan setelah diambil untuk pengurusan jenazah dan piutang tersisa 120 juta. Maka berapakah bagian ayah? Penyelesaiannya yaitu yang pertama, istri akan mendapatkan 1/4 dari harta tersebut, maka hasilnya adalah 30 juta. Nah, kemudian ada ibu. Ibu akan mendapatkan 1/3 dari harta tersebut, maka ibu akan mendapatkan 40 juta. Nah, kemudian ada ayah. Ayah akan menjadi asobah atau
mendapatkan sisa dari harta waris tersebut setelah dibagi milik istri dan ibu. Ayah akan mendapatkan 50 juta. Pertanyaannya, mengapa ayah termasuk asobah? Karena suami tersebut tidak memiliki seorang anak untuk menjadi ahli waris. Namun, jika sang suami memiliki seorang anak, maka ibu dan ayah masing-masing akan mendapat 1/6 bagian, dan istri akan mendapat 1/8 bagian. Nah, contoh yang kedua adalah jika seseorang meninggal dunia meninggalkan harta 120 juta dengan ahli waris yang ada yaitu istri, bapak, dan 2 anak laki-laki, maka berapakah bagian masing-masing ahli waris tersebut? Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Istri akan mendapatkan 1/8 dari harta tersebut, maka hasilnya adalah 15 juta. Kemudian bapak akan mendapatkan 1/6 dari harta tersebut, maka bapak akan mendapatkan 20 juta. Kemudian ada ibu akan mendapatkan 1/6 dari harta tersebut, hasilnya akan 20 juta. Kemudian 2 anak laki-laki atau asobah. Anak laki-laki ini akan mendapatkan sisa dari harta waris setelah dibagi dari milik istri, bapak, dan ibu. Maka masing-masing akan mendapatkan 32.500.000. Nah, berikut ini merupakan referensi dari materi yang telah kita bahas tadi. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Video ini sebagai bahan pendukung tugas UAS mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Profesor Dr. Istadianta Magister Sastra. Terima kasih kepada Profesor Istadianta karena telah membimbing saya dalam pembuatan video ini. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.